Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kiss Him Not Me. Film ini berasal dari Jepang yang rilis pada tahun 2020. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran dengan alur filmnya, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di awal film terlihat seorang gadis culun dengan tubuh yang agak gendut dan juga sangat tergila-gila dengan anime atau bisa kita sebut sebagai seorang otaku. Saat itu Serimuna mulai terpesona melihat pria-pria tampan yang ada di hadapannya. Sampai-sampai hatinya pun menjadi berdebar-debar membayangkan pria-pria itu. Diketahui jika gadis tersebut bernama Kae Serimuna. Saat itu Serimuna masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas. Tetapi ternyata saat di sekolah beberapa teman-teman Serimuna mempunyai kelainan yang aneh, yaitu menyukai sesama jenis. Di saat itulah Serimuna juga mulai menyimpulkan jika hubungan tersebut pasti memiliki dua gender. Dan Serimuna biasa menyebutnya dengan sebutan uke dan seme, yang dimana uke dan seme memiliki arti seperti pria dan wanita. Di sekolahnya tersebut ternyata ada beberapa pria tampan yang mulai dia sukai. Dan pria-pria tampan itu diantaranya adalah Mitsumi Azuma, Shinomiya Hayato, Igarashi Yusuke, dan Nanashima Nozumu. Diketahui jika Serimuna mempunyai kebiasaan unik, yaitu menjodohkan para pria-pria tampan tersebut secara diam-diam. Namun semua teman-temannya tidak ada yang mengetahuinya, karena Serimuna tidak mau jika nanti dirinya dianggap mesum dan menjijikan. Di malam harinya terlihat Serimuna sedang asik menonton film anime kesukaannya. Namun saat itu tiba-tiba saja dia melihat karakter idolanya yang bernama Shion mati. Dan hal tersebut membuatnya menjadi sangat sedih. Sampai-sampai dirinya tidak mau berangkat ke sekolah. Karena kejadian itu, Serimuna pun juga tidak pernah keluar dari kamarnya hingga berhari-hari. Bahkan dirinya pun juga tidak makan sama sekali. Sang kakaknya yang mengetahui hal itu pun mulai menjadi kesal. Dan seketika sang kakak mulai memaksanya untuk keluar dari kamarnya. Namun saat sang kakak mulai melihat adiknya tersebut, dia pun malah menjadi terkejut. Karena bentuk tubuh adiknya telah berubah secara drastis. Setelah mendapat paksaan dari sang kakak, Serimuna pun akhirnya mau keluar dari kamarnya. Dan saat itu dia mulai membasuh wajahnya di dalam toilet. Seketika Serimuna pun menjadi sangat terkejut melihat wajah dan badannya yang berubah menjadi lebih cantik dan kurus. Di hari selanjutnya, saat Serimuna mulai kembali bersekolah, semua teman-teman kelasnya pun mulai menjadi terpesona melihat kecantikannya. Tetapi semua teman-temannya tersebut juga tidak sadar bahwa wanita cantik itu adalah Serimuna. Karena hal tersebut, Serimuna pun menjadi malu dan seketika dia juga langsung berniat akan keluar dari kelasnya. Namun saat Serimuna akan keluar, dirinya malah menabrak Yusuke yang saat itu juga akan masuk ke kelasnya. Yusuke yang melihat gadis cantik itu pun seketika menjadi terpesona dan dia pun juga mulai jatuh cinta. Karena kejadian tersebut, Serimuna pun menjadi semakin malu dan saat itu dia langsung berlari menuju kepada temannya yang bernama Amane. Amane masih belum sadar jika gadis itu adalah Serimuna. Namun saat itu Amane pun mulai menyadarinya saat Serimuna curhat tentang karakter anime idolanya yang meninggal. Mengetahui bahwa gadis itu adalah Serimuna, semua teman-teman kelasnya pun menjadi kaget. Nanashima yang saat itu berada di sana pun masih tidak percaya bahwa gadis itu adalah Serimuna. Namun saat Nanashima melihatnya langsung, dia pun mulai menjadi percaya. Dan seketika Nanashima juga mulai jatuh cinta kepadanya. Karena hal itu, Serimuna pun kembali menjadi malu dan seketika dia langsung berlari keluar kelas sambil menangis. Saat Serimuna sedang berlari, tanpa sengaja ia malah menabrak seorang pria yang bernama Shinomiya. Shinomiya yang melihat Serimuna itu pun juga malah langsung jatuh cinta kepadanya. Serimuna pun tidak memperdulikannya dan saat itu dia juga kembali pergi meninggalkannya. Serimuna terus berlari, namun tak disangka saat dia sedang berlari keluar, salah satu pria tampan yang bernama Asuma juga menyapanya. Dan ternyata pria itu mengenali dirinya. Serimuna yang mengetahui hal itu pun kembali menjadi semakin malu. Dan seketika itu Serimuna pun langsung berlari keluar dari sekolah.
Tak disangka saat dia berada di luar, ternyata keempat pria tampan tersebut juga menyusulnya. Dan saat itu mereka malah mengajak Serimuna untuk berkencan. Hal tersebut membuat Serimuna semakin menjadi kebingungan karena ia masih belum bisa memutuskan untuk berkencan dengan siapa. Setelah pulang sekolah, Serimuna dan Amane pun mulai menyiapkan baju kencan yang akan digunakan Serimuna untuk berkencan. Ternyata saat itu Serimuna langsung berkencan dengan 4 pria tampan itu sekaligus. Saat Serimuna mulai berkencan dengan 4 pria itu, tak disangka ia malah memasuki kawasan daerah Ikebukuro. Dan diketahui jika daerah tersebut adalah surga para pecinta anim. Sebagai seorang otaku, sebenarnya Serimuna sangat senang sekali berada di daerah tersebut. Karena di daerah itu terdapat sebuah toko yang biasa dikunjunginya. Namun saat Serimuna berniat akan masuk ke dalam toko tersebut, dia pun teringat oleh keempat pria yang sedang berkencan dengannya. Seketika Serimuna pun langsung menjaga image-nya karena dia takut jika nanti keempat pria itu mengetahui dirinya yang sebenarnya. Namun saat itu Serimuna juga masih merasa kebingungan untuk menentukan akan pergi kemana. Hingga akhirnya setelah memikirkan rencana cukup lama, ia pun malah memutuskan untuk masuk ke dalam toko tersebut dan membeli bantal dengan gambar karakter anim kesukaannya. Dan setelah itu dia pun malah langsung menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya kepada pria-pria tersebut. Lalu dia juga langsung pergi meninggalkan mereka. Tak disangka setelah ia pulang dan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja keempat pria tampan itu kembali datang untuk menemuinya. Tujuan keempat pria itu ternyata hanya untuk meminta maaf kepada Serimuna karena mereka tahu jika saat sedang berkencan tadi Serimuna merasa tidak nyaman. Saat itu keempat pria tersebut mulai tidak mempermasalahkan dengan hobi yang dimiliki oleh Serimuna. Namun tiba-tiba saja kakak Serimuna keluar dan langsung mengatakan jika sebenarnya Serimuna lebih dari seorang otaku. Bahkan Serimuna juga mempunyai fantasi yang aneh. Mendengar hal itu, Serimuna pun langsung membantahnya dan menghentikan perkataan kakaknya tersebut. Keempat pria yang juga mendengar hal itu pun malah membela Serimuna karena mereka sudah mengetahui semua hobi yang dimilikinya. Namun sang kakak yang iseng itu pun langsung mengajak keempat pria tersebut untuk pergi ke kamar Serimuna dengan tujuan untuk memperlihatkan jati diri Serimuna yang sesungguhnya. Dan setelah mereka semua berada di dalam kamar Serimuna, sang kakak pun langsung menunjukkan koleksi komik yang dimiliki Serimuna. Yang ternyata semua komik yang dia punya memiliki genre pria yang menyukai sesama jenis. Serimuna yang tidak ingin jati dirinya terbongkar itu pun mencoba untuk menutupi semuanya. Tetapi tak disangka ternyata keempat pria itu justru malah menerima semua hobi yang dimiliki Serimuna. Bahkan Igarashi justru malah ingin meminjam komik tersebut dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Keesokan harinya saat berada di kelas, Amane pun mulai menjadi terkejut karena semua rahasia yang dimiliki oleh Serimuna sudah terbongkar. Walaupun semuanya sudah terbongkar, keempat pria tampan tersebut tetap mendekati Serimuna. Bahkan saat berada di kelas, Igarashi dan Hanashima terlihat menyapanya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, tiba-tiba saja ada sekelompok otaku yang datang menghampiri Serimuna dan Amane. Dan tiba-tiba saja mereka meminta kepada Serimuna untuk menjadi heroin. Diketahui jika heroin mempunyai arti seorang tokoh utama wanita dalam sebuah cerita anim. Saat itu, tujuan mereka sebenarnya ingin menunjuk Serimuna untuk tampil dalam sebuah acara panggung. Serimuna yang mendengar permintaan itu pun langsung menerima ajakan tersebut. Kemudian Serimuna pun langsung diminta untuk datang ke sebuah ruangan yang nantinya akan dijadikan tempat pertunjukan. Dan saat itu ternyata Shinomiya, Igarashi, dan Hanashima juga ikut datang untuk menemani Serimuna. Ternyata Serimuna bukanlah satu-satunya wanita yang akan tampil menjadi heroin. Saat itu terdapat seorang wanita cantik lain yang bernama Hirose Suzu. Walaupun dia cantik, namun dia selalu lupa dengan dialognya. Dan hal tersebutlah yang membuatnya tidak cocok untuk dijadikan tokoh utama dalam pertunjukan itu.
Peran yang akan dimainkan Sherry Moona nantinya adalah seorang tuan putri yang sangat suka sekali menari. Walaupun baru pertama kali Sherry Moona menari di atas panggung, saat Sherry Moona berlatih gerakannya pun sudah sangat bagus. Dan diketahui jika ternyata selama ini Sherry Moona selalu membayangkan sedang menari bersama Sinon, karakter idolanya. Saking bagusnya Sherry Moona dalam berakting, semua orang yang berada di sana pun langsung memberinya tepuk tangan. Melihat Sherry Moona yang sedang menari bersama wanita lain, Nanashima pun malah menjadi kesal dengan wanita itu. Ternyata wanita tersebut bernama Nishina. Dan tak disangka ayah Nishina adalah seseorang yang mendirikan klub teater sekolah tersebut. Setelah semua latihan itu selesai, ternyata beberapa pria taman tersebut malah menjadi kesal karena di dalam acara panggung itu terdapat sebuah adegan Sherry Moona yang harus berciuman dengan sang pangeran. Asuma yang mengetahui hal itu pun hanya biasa-biasa saja karena dia tahu jika adegan itu sudah tertulis di naskah. Ketiga pria taman itu malah menjadi kebingungan karena Asuma sama sekali tidak cemburu dan mereka pun langsung mempertanyakan perasaan Asuma terhadap Sherry Moona. Seketika Asuma pun langsung mengatakan jika dirinya mencintai Sherry Moona. Bahkan dia juga mencintai Shinomiya, Igarashi, dan Nanashima. Tak berselang lama tiba-tiba saja terlihat seorang gadis yang mulai menghampiri mereka. Dan gadis tersebut bernama Miyazaki Kotoha. Ternyata seorang gadis itu adalah mantan pacar Igarashi. Saat itu mereka pergi ke sebuah kafe dan mulai mengobrol bersama. Dan ternyata Miyazaki malah mengajak Igarashi untuk balikan. Namun Igarashi menolaknya karena saat ini Igarashi sudah mencintai Sherry-Moona. Kemudian ia pun juga langsung pergi meninggalkannya. Ternyata saat itu Nanashima dan Shinomiya menguping pembicaraan mereka berdua. Dan tak disangka tiba-tiba saja Miyazaki juga langsung datang menghampiri mereka. Dan dia pun juga langsung meminta untuk diikutsertakan dalam acara panggung yang mereka bicarakan tadi. Karena sebelumnya Miyazaki sudah mengetahuinya. Kemudian Nanashima dan Shinomiya langsung memperkenalkan Miyazaki kepada klub teater sekolah. Dan saat itu mereka langsung menerima kehadirannya. Lalu mereka pun mulai kembali berlatih untuk pementasan nantinya. Namun sang sutradara malah menjadi kesal karena pemeran pangeran sama sekali tidak bisa memainkan perannya dengan baik. Seketika Miyazaki pun langsung meminta kepada Igarashi untuk ikut dan memainkan peran sebagai pangeran. Awalnya Igarashi menolak, namun saat dia mulai menggunakan baju pangeran, ternyata baju tersebut terlihat sangat cocok dan membuatnya sangat keren. Ditambah lagi, Sherry-Moona juga sangat menyukainya. Lalu mereka semua pun kembali berlatih agar bisa memberikan penampilan yang terbaik di atas panggung. Setelah itu Sherry-Moona pun terlihat sangat senang sekali, sampai-sampai dia pun tetap terus berlatih menari di tengah hujan. Di saat itulah Asuma mulai datang menghampirinya untuk memintanya beristirahat. Karena hal tersebut Sherry-Moona pun menjadi demam. Hingga akhirnya dia pun tidak bisa berangkat ke sekolah. Beberapa hari kemudian saat berada di sekolah, tiba-tiba saja Shinomiya, Igarashi, dan Nanashima mulai mendapatkan kabar dari Sherry-Moona yang mengatakan jika dirinya sudah sembuh dan sudah kembali berangkat ke sekolah. Seketika mereka pun langsung berlari untuk menemuinya di kelas. Namun saat mereka memasuki kelas tersebut, mereka pun menjadi terkejut karena melihat bentuk tubuh Sherry-Moona berubah menjadi gemuk. Ternyata perubahan bentuk tubuh Sherry-Moona tersebut disebabkan karena dirinya sering makan saat sakit. Lalu mereka semua yang mengetahui hal itu mulai berencana untuk membuat Sherry-Moona menjadi wanita cantik lagi. Namun saat itu Asuma malah tidak terlalu memperdulikannya. Justru dia malah senang karena Sherry-Moona sudah kembali seperti sedia kala. Kemudian Nanashima dan Shinomiya mulai berusaha untuk membuat tubuh Sherry-Moona menjadi kurus lagi. Namun semua hal itu tidak bisa dilakukan secara instan.
Karena perubahan bentuk tubuh Serimuna tersebut, dia pun harus didiskualifikasi dari perannya di acara teater sekolah. Namun ternyata Serimuna tidak menyerah begitu saja. Saat itu kembali berusaha untuk membuat tubuhnya kembali kurus seperti sedia kala. Serimuna melakukan hal itu karena secara tak sengaja dia mendengarkan percakapan dari beberapa orang teater yang mengancam akan dibubarkan akibat perubahan bentuk tubuh Serimuna. Dan karena hal itulah Serimuna kembali berusaha untuk membuat tubuhnya menjadi langsing kembali. Saat itu terlihat Asuma yang mulai datang menghampiri Serimuna. Namun Asuma justru malah memarahinya karena Serimuna melakukan semua itu hanya demi kepentingan orang lain, sampai-sampai dia menderita sendiri. Kemudian Serimuna berniat akan kembali berlatih. Namun saat akan latihan, sang sutradara malah menyebut dirinya seperti babi dan akan menggantikan dirinya dengan Miyazaki. Mendengar hal itu, Serimuna pun menjadi sedih dan dia juga langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Igarashi yang juga melihat itu pun mulai menjadi kesal. Seketika dia pun langsung meninggalkan ruangan tersebut dan berlari untuk mengejar Serimuna. Saat itu ternyata Serimuna pergi ke atap gedung sekolah untuk menyendiri. Dan tiba-tiba saja Shinomiya dan Nanashima datang menghampirinya. Seketika Serimuna pun langsung meluapkan semua kekesalannya itu, jika sebenarnya dia sangat membenci dirinya sendiri. Namun saat itu Serimuna juga akan berniat untuk membuktikan bahwa dirinya bisa kembali kurus seperti sebelumnya. Lalu dia pun langsung pergi begitu saja. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja Amane juga datang menghampiri Shinomiya dan Nanashima. Ternyata saat itu Amane juga mengetahui semua permasalahannya. Dan dia pun langsung memberikan saran untuk membangkitkan fantasi liar yang dimiliki Serimuna, agar Serimuna bisa kembali kurus seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, mereka semua pun mulai bersepakat dan mulai berusaha untuk melakukan semua yang diperintahkan Amane. Kemudian keempat pria itu mulai menemui Serimuna di sebuah ruangan olahraga. Dan saat itu tiba-tiba saja Amane juga datang. Seketika dia pun langsung meminta untuk kepada empat pria tersebut untuk saling berpacaran. Karena dengan cara itulah Serimuna bisa mendapatkan kembali fantasi liarnya. Setelah mereka berusaha dengan sangat keras, akhirnya Serimuna bisa kembali menjadi kurus dan kembali menjadi wanita cantik lagi. Mengetahui Serimuna yang kembali menjadi cantik itu pun, beberapa di antara pria-pria tampan itu mulai silih berganti untuk mengungkapkan perasaannya kepada Serimuna. Namun saat itu Serimuna masih belum memberikan jawaban kepada siapapun. Kemudian terlihat Asuma yang juga mulai mengungkapkan perasaannya tersebut kepada Serimuna. Tetapi jawaban Serimuna tetap sama seperti yang lain. Lalu saat Serimuna akan pulang, tiba-tiba saja Miyazaki datang menghampirinya. Dan saat itu ternyata Miyazaki mengetahui semuanya dan dia pun juga langsung meminta kepada Serimuna untuk segera memberikan jawabannya kepada keempat pria itu. Karena jika Serimuna tidak segera memberikan jawabannya, maka keempat pria tersebut pasti akan merasa sakit hati. Mendengar hal itu, Serimuna pun hanya bisa terdiam karena dia merasa sangat bersalah telah menggantungkan cinta keempat pria tersebut. Saat Serimuna berada di dalam kamarnya, dia pun mulai menjadi stres karena dia juga tidak bisa menentukan pilihannya. Kemudian keesokan harinya, Serimuna pun mulai menemui keempat pria tersebut untuk memberikan kejelasan tentang pria yang nantinya akan dia pilih. Namun sebelum itu, Serimuna memberi pertanyaan kepada mereka terlebih dahulu tentang pandangan mereka kepada diri Serimuna. Dan ternyata hanya jawaban dari Asuma lah yang mampu meluluhkan hati Serimuna. Hingga akhirnya Serimuna pun memilih Asuma untuk menjadi pacarnya. Singkat cerita, Asuma dan Serimuna pun mulai pergi berkencan. Namun saat itu ternyata Asuma tahu jika Serimuna belum benar-benar mencintai dirinya. Karena hal itulah Asuma meminta kepada Serimuna untuk berterus terang kepada dirinya sendiri. Dan dengan sangat rendah hati, Asuma mulai berkata jika dirinya dan 3 teman lainnya tersebut akan menunggu Serimuna sampai dirinya benar-benar siap berpacaran.
Kemudian tiba-tiba saja saat itu Shinomiya, Igarashi, dan Nanashima mulai datang menghampiri mereka. Dan mereka pun juga langsung berkata jika mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat Serimuna jatuh cinta kepada salah satu dari mereka. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, para anggota klub teater yang mengetahui Serimuna kembali berubah menjadi cantik itu pun mulai memintanya kembali untuk menjadi heroin di acara panggungnya. Namun saat itu, Serimuna langsung menolaknya karena dia sudah mempunyai seseorang yang lebih cocok untuk memainkan perannya tersebut. Kini pertunjukan teater itu pun dimulai dan ternyata yang berperan sebagai sang pangeran dan sang ratu tersebut adalah Igarashi dan Nanashima. Dan film pun tamat.